Oke, masuk ke tugas 3. Di sini ada latar belakangnya, di mana Anda adalah seorang programmer yang sedang magang di sebuah rumah sakit. Dokter gizi meminta Anda untuk membuat program yang dapat memberikan rekomendasi asupan air harian yang dipersonalisasi atau diperuntukkan untuk pasien. Di mana di sini, program harus mempertimbangkan berbagai faktor untuk memberikan rekomendasi yang akurat. Di sini, rekomendasi dasar untuk asupan air harian itu bergantung kepada usia dan juga gender. Namun, ada beberapa faktor lain atau variabel tambahan yang akan nantinya mempengaruhi kebutuhan air asupan harian. Di sini ada dua faktor, yaitu pertama tingkat aktivitas fisik dan kedua kondisi kesehatan khusus. Di mana berdasarkan faktor ini nanti di akhir akan ada penambahan rekomendasi berapa banyak liter air yang akan nantinya direkomendasikan. Nah, di sini ada 5 pasien yang harus dapat ditangani atau kita uji kasusnya berdasarkan faktor yang berbeda-beda masing-masing pasien. Di sini tugas saya sebagai programming yaitu meminta input usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan. Harus menggunakan struktur if, elif, else untuk logika penentuan rekomendasi. Di sini nanti di mana di akhir harus dapat menghitung total rekomendasi untuk masing-masing pasien dengan mempertimbangkan semua faktor. Di sini jika ada input yang tidak valid atau tidak jelas, harus memunculkan pesan error yang jelas. Jadi pertama saya udah buka notepad-nya. Di sini saya mau nulis dulu tugas. Di sini pakai komen, jadi nggak bakal dimunculkan atau dijalankan di programnya. Oke, lalu di sini saya bakal ngeprint detail, bukan judul tugasnya. Rekomendasi asupan air harian. Di sini saya pertama ngeprint judul tugasnya. Lalu di sini saya masukkan variabel. Pertama saya masukkan variabel nama. Di sini opsional, tapi saya ingin masukkan ada input nama biar lebih jelas nanti untuk tabel rekomendasinya. Di sini berarti masukkan input, terus masukkan nama. Lalu di sini karena yang paling penting itu input usia dan jenis kelamin, saya akan menuliskannya. Di sini masukkan variabel usia. Di sini saya pakai integer biar nanti input yang dimasukkan itu berupa angka bilangan bulat. Lalu masukkan juga input untuk memasukkan usianya. Lalu selanjutnya karena faktor jenis kelamin mempengaruhi, jadi di sini kita masukkan juga variabel untuk jenis kelamin atau gender. Di sini input masukkan jenis kelamin. Lalu di sini lalu masuk ke perulangannya. Di sini saya pakai struktur. Oh iya, di sini saya mau menambahkan /n biar nanti jadinya baris baru di bawah. Ada spasi. Enter. Lalu masuk ke programnya. Itu yang pertama. Maksudnya ke perulangannya. Di sini kan ada dua faktor, yaitu berdasarkan kondisi usia dan juga berdasarkan kondisi gender. Dan nanti di sini saya akan membuat if di dalam if. Terus nanti kita mulai dari yang paling kecil ini, itu di bawah usia 3 tahun harus memunculkan output itu masih diberi ASIC. Jadi di sini masukkan if usia lebih kecil daripada 3, nanti harus muncul print. Berarti di sini rekomendasinya masih diberi ASIC. Oke. Lalu lanjut ke kondisi selanjutnya, yaitu untuk antara dari umur 3 sampai 18 tahun. Berarti elif usia lebih besar daripada 3, lebih besar sama dengan 3, dan usia lebih kecil sama dengan 17. Nah karena di sini ada faktor lagi yang mempengaruhinya atau kondisi lagi, yaitu laki-laki atau perempuan, yaitu gendernya. Di sini saya masukkan lagi if. Jadi if di dalam if. Di sini if gender. Ini berdasarkan yang tadi, yang masukkan jenis kelamin inputnya. Jadi jika menginput L besar, maka yang keluar adalah angka yang direkomendasikan itu 1,6 liter. Oke. Lalu lanjut, jika bukan yang di inputnya L besar dan sebaliknya itu P besar, maka nanti angka yang muncul yaitu adalah sesuai yang di sini itu 1,4 liter. 1,4. Lanjut, else, jika nanti di inputnya itu bukan L besar atau P besar, maka yang akan keluar itu, di sini saya memberi pesan error yang jelas,
di mana jenis kelamin tidak valid. Oke. Untuk kondisi gender di rentang usia 3 sampai 17 sudah tertulis. Lanjut. Di sini karena baru sampai yang usia 3 sampai 17, 3 sampai 18 tahun. Lanjut ke kondisi yang kedua di mana usianya itu 18 sampai 64 tahun. Berarti lanjut lagi elif, usia lebih besar sama dengan 18 and usia lebih kecil sama dengan 64. Maka di sini karena ada dua faktor lagi, yaitu gendernya, laki-laki atau perempuan, masukkan if lagi, jadi if bercabang juga, if di dalam if maksudnya. Di sini if gender yang nanti di inputnya adalah L besar, maka nanti angka yang keluar adalah 2,5 untuk laki-laki. Lalu jika nanti yang di inputnya sebaliknya atau P besar, maka dibikin lagi kondisinya yaitu L if gender sama dengan P besar, maka nanti angka yang keluar adalah 2,0 liter air. 2,02 liter air. Oke, sama seperti yang di kondisi yang atasnya, yaitu jika nanti di inputnya itu bukan L besar atau P besar, maka masukkan pesan error yang jelas, atau di sini berarti else. Jika selain kedua itu, maka ini program yang akan dijalankan. Jenis kelamin tidak valid. Oke, untuk kondisi yang berarti ini kondisi ketiga, untuk usia rentang 18 sampai 64 tahun sudah. Lanjut ke kondisi terakhir, yaitu dimana usianya lebih besar sama dengan 65 tahun. Berarti di sini elif usia lebih besar sama dengan 65 tahun, maka di sini karena ada faktor lagi, yaitu faktornya gender, laki-laki dan perempuan, masukin lagi if dalam if, yaitu di sini if gender yang nanti di inputnya adalah L besar, maka untuk airnya itu sebanyak 2,0 liter air. Lalu jika bukan L besar dan sebaliknya itu P besar, maka jika nanti di inputnya adalah P besar, maka nanti rekomendasi air yang akan keluar adalah sebanyak 1,8 liter air. Dan sama seperti kondisi yang di atasnya, jika nanti yang di input itu bukan L besar atau P besar, jadi selain kedua kondisi ini, maka nanti yang akan di print adalah print jenis kelamin tidak valid. Nah, setelah berarti ini ada kondisi 1, kondisi 2 untuk usia, kondisi 3 dan kondisi 4. Nah, jika nanti usia tidak valid, maka kita juga harus membuat pesan error yang jelas. Di sini berarti jika semua kondisi tidak terpenuhi, maka harus memunculkan else. Di sini berarti print usia tidak valid. Oke, jadi buat kondisi dasar, rekomendasi dasar sudah selesai. Lanjut kita ke variabel tambahan. Di sini kan ada pertama tingkat aktivitas fisik sama kondisi kesehatan khusus. Di sini saya akan mulai dari tingkat aktivitas fisik terlebih dahulu. Berarti di sini masukin list nomor sedentari, ringan, sedang, berat atlet. Jadi di sini saya akan mulai menulis. Ini saya sudah menulis semua jenis tingkat aktivitas fisiknya. Di sini lalu saya akan masukkan variabel, yaitu variabel aktivitas. Di sini agar bisa menginput angka 1 sampai 5, di sini saya masukkan integer biar nanti angkanya angka bulat. Input masukkan pilihan itu dari 1 sampai 5. Jangan lupa kurung tutupnya 2 kali. Lalu masuk ke perulangannya pakai if. Di sini kalau misalnya nanti yang dipilih adalah pilihan ke-1, aktivitas angka ke-1, maka nanti yang keluar adalah 0 liter di sini seperti yang ada di e-learning, 0 liter. Lalu jika nanti yang dipilih adalah angka 2, maka elif aktivitas sama dengan 2, maka nanti yang keluar di sini adalah 0,3 liter air. Jadi saya memasukkan tambahan variabel tambahan ya. Terus elif jika nanti yang dimasukkan bukan angka 2 melainkan angka 3, maka nanti yang akan keluar, output yang akan keluar adalah, yaitu nanti bakal keluar angka tambahannya itu sebesar di sini 0,5. Oke. Lalu jika bukan ke 1, 2, 3, maka masuk lagi ke kondisi berikutnya, yaitu jika memilih angka 4, maka nanti output yang akan keluar yaitu
0,8 liter air, berarti 0,8. Lalu untuk yang terakhir, elif, jika nanti pilihan 1, 2, 3, 4 tidak terpenuhi, berarti masuk ke kondisi berikutnya yang terakhir, yaitu aktivitas sama dengan 5. Jika nanti memilih atau menginput angka 5, maka nanti output yang akan keluar adalah 1 liter air. Nah, jika nanti yang diinput atau yang dimasukkan pilihan itu bukan kondisi di atas ini, bukan angka 1, 2, 3, 4, 5, maka nanti yang akan keluar atau ke print adalah else print pilihan tidak valid. Terus di sini saya menulis daftar tingkat aktivitasnya seperti ini agar lebih rapi, tidak memakai string. Jadi seperti ini saja, agar lebih rapi dan lebih enak dibacanya di programnya. Lalu lanjut, karena yang aktivitas udah, kita masuk ke kondisi kesehatan khusus. Kayak seperti tadi lagi, masukin ini listnya dulu, terlebih dahulu. Jadi di sini pilih kondisi kesehatan. Sini saya copy aja dari yang pilih tingkat aktivitas, jadi tinggal ngubah isinya aja ke bawah sini. Berarti di sini ada pilihan pertama itu bentar, dan pertama itu tidak ada, masukkan ke sini. Pilihan kedua itu hamil atau menyusui, masukkan ke sini. Lalu selanjutnya demam atau infeksi. Di sini saya sudah memasukkan semua list kondisi untuk kondisi kesehatan khusus, yaitu yang pertama ada tidak ada, hamil atau menyusui, yang ketiga demam atau infeksi, keempat penyakit ginjal, kelima penyakit jantung. Lalu di sini diubah variabelnya. Di sini saya pakai variabel kondisi. Di sini tetap masukkan pilihan antara 1 sampai dengan 5. Masuk ke perulangannya. Misalnya kondisi yang diinput atau input yang dimasukkan adalah angka 1, maka di sini saya bikin variabel baru. Kalau yang tadi aktivitas tambahan doang, di sini saya pakai tambahan kondisi. Di sini yaitu 0 liter. Nah, jika yang nanti bukan angka 1, maka jika nanti yang diinput adalah angka 2, nanti output yang keluar adalah angka, di sini berarti harus 0,5. Lalu lanjut kondisi, jika nanti yang dipilih atau yang diinputkan adalah angka 3, maka nanti output yang keluar adalah 0,7. Lanjut, jika yang dipilih atau diinputkan adalah angka 4, maka tambahan kondisinya berarti ini dikurang atau minus 0,3 liter hasilnya. Terus kalau untuk yang selanjutnya ini apa? Penyakit jantung. Berarti elif kondisi sama dengan 5, jika nantinya diinputkan adalah pilihan kelima, maka tambahan k-nya yaitu negatif 0,2. Nah, jika nanti yang dipilih atau diinputkan adalah selain kondisi di atas ini, maka yang akan keluar sama kayak yang sebelumnya, yang di aktivitas, tinggal print aja. Pilihan aktivitas tidak valid, dikarenakan syaratnya itu harus memunculkan pesan error yang jelas. Oke, selanjutnya itu kan di sini harus ada total rekomendasi dengan mempertimbangkan semua faktor. Berarti di sini bikin variabel baru, dimana nanti totalnya itu adalah variabel air ditambah sama variabel tambahan, yaitu tambahan aktivitas, dan ditambah sama tambahan kondisi. Lalu di sini tinggal buat aja output atau list hasil rekomendasinya. Berarti di sini print. Di sini saya pakai slash n buat jadi spasi baru atau garis baru. Oke. Ini saya lanjutkan dulu. Di sini berarti nama pasien. Di sini kan yang tadi opsional, di sini saya masukin, berarti tinggal masukin aja variabel tadi, variabel nama. Lalu selanjutnya ada usia. Di sini masukkan, nanti bakal manggil variabel usia yang di atas. Lalu saya masukkan lagi tahun. Oke, harusnya seperti ini. Lalu selanjutnya sama, yaitu jenis kelamin. Dimana di sini kalau tadi ada 2 input, berarti ada 2 kondisi lagi. Dimana nanti akan di print laki-laki. Kalau misalnya gender yang tadi di input yaitu adalah L besar. Jadi ini untuk penamaan. Lalu kalau misalnya selain L besar, maka yang di input adalah perempuan. Jadi maksudnya jika nanti inputnya P besar, maka selain dari itu jadi perempuan. Selain dari L besar maksudnya. Lalu di sini
masukin lagi rekomendasi dasar yang tadi atau yang awal, asupan harian. Jadi itu tadi kan berapa ya? Terus di sini manggil variabel air, terus di sini nulis lagi liter. Lalu di sini lagi print tambahan aktivitas. Di sini bakal manggil variabel tambahan liter. Lalu sama selanjutnya juga sama seperti yang di atas yang sebelumnya, tambahan kondisi. Tambahan Kak, tadi dibedakan kan? Oke. Di sini juga saya lupa, maaf, untuk ngeprintnya itu harusnya bukan pilihan aktivitas tapi pilihan kondisi. Tadi di copy paste. Oke, harusnya udah semua di sini. Hasil rekomendasi nama pasien, usia, jenis kelamin, rekomendasi dasar, tambahan aktivitas, tambahan kondisi, sama total rekomendasi asupan air harian. Oke, karena sepertinya sudah semua, harusnya udah semua ya. Jadi di sini tinggal pertama itu karena pakai notepad, jadi di save ke file yang mau disimpan. Di sini saya masukin ke tugas 3. Di sini masukin ke tugas 3. Saya namainnya tugas 3 py. Terus type filenya itu all files, lalu tinggal di save. Lalu untuk sekarang tinggal kita cobain programnya dengan memakai kasus uji yang harus ditangani, ada kelima pasien. Di sini saya udah buka folder dimana saya simpan tugas 3 itu, lalu pencet di address ini, ganti ke cmd, lalu akan muncul komen seperti ini. Lalu kita coba ya, sebentar. Oke, dengan kasusnya itu yang ada di sini. Oke, ada Budi, Sari, Pak RT, Ani, sama Rudi. Di sini tadi nulisnya Python. Karena nama filenya tadi tugas 3, tinggal ditulis tugas 3.py. Oke. Di sini masukkan nama. Pertama saya akan mencoba dulu kasus yang Budi. Di sini berarti masukin namanya Budi. Usianya di sini yaitu Budi itu 25 tahun. Lalu jenis kelamin itu laki-laki, berarti L besar. Di sini pilihan tingkat aktivitasnya. Di sini karena dia atlet, berarti pilih ke opsi yang nomor 5. Masukin inputnya nomor 5. Di sini untuk pilihan kondisi kesehatan, di sini tidak ada kondisi kesehatan khusus. Jadi di sini kita pilih nomor 1. Lalu ini hasil rekomendasi untuk pasien Budi, dimana total rekomendasi asupan air hariannya di akhir itu yaitu 3,5 liter per hari. Karena yang awalnya tadi yang dasarnya itu karena gendernya laki-laki dan usia 25 tahun dan 2,5 liter air. Lalu karena dia tambahan aktivitas sebagai atlet, maka ditambah lagi selanjutnya lanjut untuk Sari. Di sini saya copy aja alamat filenya. Oke, lanjut. Di sini Sari. Sari itu umurnya 35 tahun dengan jenis kelamin perempuan, dan di sini untuk tingkat aktivitasnya aktivitas ringan, yaitu yang nomor 2. Lalu untuk kondisi kesehatannya di sini Sari itu hamil, jadi pilih ke nomor 2 juga. Dan muncul hasil rekomendasi untuk pasien Sari, dimana total rekomendasinya di akhir yaitu 2,8 liter per hari. Lanjut lagi buat Pak RT. Di sini saya masukin aja Pak RT. Oke. Usianya di sini Pak RT 70 tahun dengan jenis kelaminnya laki-laki. Dan untuk tingkat aktivitasnya itu sedentari, berarti nomor 1 opsinya. Dan untuk kondisi kesehatan itu penyakit jantung, di mana ada di opsi nomor 5. Jadi kita masukkan nomor 5. Dan akan muncul hasil rekomendasi untuk Pak RT, di mana untuk total rekomendasi asupan air hariannya 1,8 liter per hari. Ini dari rekomendasi dasarnya itu yang bergantung kepada faktornya itu usia sama gender, didapatkan 2 liter. Lalu karena kondisinya itu adalah mempunyai penyakit jantung di nomor 5,
Jadi yang tadi sudah kita tulis programnya itu dikurang atau negatif 0,2. Jadi tadi setelah ditambahkan hasilnya jadi 1,8 setelah dilakukan perhitungan. Lalu lanjut, Ani dia usianya 2 tahun, jenis kelaminnya itu perempuan. Karena Ani dia masih diberi ASI rekomendasinya. Oke, selanjutnya yang terakhir ada Rudi. Di sini saya berarti copy paste lagi atau tulis ulang lagi lokasi filenya. Oke, itu masukin Rudi. Usianya itu Rudi 45 tahun dengan jenis kelaminnya laki-laki yaitu L besar. Untuk tingkat aktivitasnya di sini berat, berarti masuk ke opsi nomor 4. Kita masukkan input 4. Lalu untuk kondisi kesehatannya dia lagi demam, jadi masukkan ke opsi nomor 3. Sini akan muncul hasil rekomendasi untuk Rudi. Seperti ini. Dimana total rekomendasi asupan air hariannya itu 4 liter per hari. Dikarenakan ada tambahan aktivitas 0,8 liter dan juga tambahan kondisi dan demam yaitu 0,7 liter. Oke, terus di sini karena tadi harus ada pesan error yang jelas, jadi kita cobain ke kondisi yang lain. Ini untuk contoh aja, untuk memunculkan yang errornya yang jelas. Jadi kita masukin lagi ke Budi, pasiennya yang Budi, tapi kita untuk usianya berarti kan 25 ya. Misalnya nih, gendernya kita acak jadi P kecil atau L kecil deh. Nanti opsi yang keluar bakal jadi jenis kelamin tidak valid.